Selamat malam para penjelajah zona gaib. Sebuah hajatan adalah perayaan kehidupan. Tapi pernahkah kalian berpikir, di atas tanah mana perayaan itu berdiri? Malam ini, kita tidak akan membahas arwah penasaran karena cinta. Kita akan menyelami teror yang datang dari tanah itu sendiri. Sebuah kisah dari pesisir Demak tentang sebuah pesta khitanan megah yang tanpa sadar digelar di atas sebuah luka lama. Saksikanlah bagaimana seorang tamu yang tak diundang datang bukan untuk memberi restu, tapi untuk menagih haknya. Siapkan diri Anda, karena cerita ini akan membuat Anda was-was bahkan saat berada di tengah keramaian. Bimo mengencangkan beberapa baut di mixernya, sementara telinganya yang sudah terlatih memisahkan ribuan suara di sekelilingnya. Dentuman bass dari sound system raksasa yang ia sewa, cemprengnya suara biduan dangdut, riuh tawa para tamu, dan desiran angin laut yang membawa aroma garam. Semuanya adalah bagian dari orkestra kebisingan di acara hitanan Dimas, putra tunggal Pak Lurah. Ini adalah hajatan terbesar di desa pesisir Demak itu sepanjang tahun. Bagi Bimo, ini hanyalah pekerjaan. Pasang sound system, pastikan tidak ada feedback, dan terima bayaran. Tapi sejak sore tadi, ada satu suara aneh yang terus mengganggunya. Suara itu bukan nging teknis yang biasa ia dengar, bukan juga suara statis. Ini lebih aneh. Suara itu seperti desisan panjang yang sangat rendah, muncul tiba-tiba selama beberapa detik di sela-sela lagu, lalu hilang. Hanya dia yang sepertinya menyadarinya. Setiap kali suara itu muncul, bulu di tengkuknya berdiri. "Mas, kopinya mas," seru salah satu anak buahnya. Bimo mengangguk, lalu berjalan ke belakang panggung untuk mengambil jeda. Ia berdiri di tepi area hajatan, memandang ke arah tanah lapang yang gelap di belakang properti Pak Lurah. Tanah itu baru saja Pak Lurah beli untuk memperluas pekarangannya. Konon, dulu tanah itu adalah sawah tada hujan yang sudah puluhan tahun tidak digarap dan dibiarkan terlantar. Saat itulah ia melihatnya. Di batas antara terang dan gelap, berdiri sesosok kakek tua. Ia hanya mengenakan baju petani lawas dengan motif lurik yang warnanya sudah pudar dan celana komprang hitam. Ia tidak memakai alas kaki dan kakinya tampak berlumur lumpur kering. Ia hanya berdiri diam, membelakangi Bimo, menatap lurus ke arah rumah Pak Lurah yang gemerlapan. Ia mengira itu adalah salah satu warga miskin yang ingin ikut menonton. Tapi ada yang aneh. Kakek itu berdiri dengan kaku, sama sekali tidak bergerak, seolah-olah ia adalah sebuah patung. "Pak," panggil Bimo pelan. Kakek itu tidak menoleh. Bimo baru akan memanggil lagi saat salah satu panitia menepuk bahunya. "Mas Bimo, dicek sebentar mik Pak Lurah, katanya suaranya agak kecil." Bimo menoleh sekejap. "Oh iya Pak." Saat ia menoleh kembali ke tanah lapang itu, kakek tua tadi sudah lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya hamparan tanah kosong dan gelap. Bimo mengerutkan kening. Mustahil orang setua itu bisa menghilang secepat itu. Ia kembali ke mejanya, mencoba melupakan kejadian itu. Acara puncak akan segera dimulai. Dimas, si anak yang dihitan, akan diarak keliling kampung menaiki kuda yang dihias meriah. Saat panitia sedang melakukan tes mikrofon terakhir, suara desisan rendah itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan tertangkap oleh mikrofon. Di antara suara riuh, Bimo yang memakai headphone mendengarnya dengan sangat jernih. Itu bukan lagi desisan. Itu adalah sebuah bisikan. Suara serak dan berat, seperti suara orang yang sudah lama tidak bicara. "Lemahku." Bimo langsung mencabut jack mikrofon itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap ke sekeliling. Tidak ada orang di dekat mikrofon. Anak buahnya menatapnya bingung. "Kenapa, Mas?" "Nggak apa-apa, cuma salah kabel," jawab Bimo berbohong. Arak-arakan pun dimulai. Dimas, dengan wajah bangga bercampur takut, duduk di atas kuda hias,
Para tamu bertepuk tangan meriah. Musik rebana mulai ditabuh. Bimo, dari posisinya di panggung kecil, mengarahkan pandangannya ke kerumunan. Dan ia melihatnya lagi. Kakek tua berlumuran lumpur itu kini ada di tengah-tengah kerumunan. Ia tidak bertepuk tangan. Ia tidak tersenyum. Orang-orang di sekelilingnya seolah tidak menyadari kehadirannya. Mereka tertawa dan menari tanpa terganggu. Wajah kakek itu tidak berekspresi, tapi matanya yang cekung menatap lurus, bukan ke panggung, bukan ke kuda hias. Matanya tertuju lurus ke arah Dimas, anak kecil yang sedang merayakan hari bahagianya. Tatapannya dingin, dalam, dan penuh rasa kepemilikan. Itu bukan tatapan seorang tamu. Itu adalah tatapan seorang pemilik tanah yang melihat penyusup di atas propertinya. Arak-arakan itu bergerak lambat, menyusuri jalanan desa yang sudah dipenuhi warga. Bimo, dengan jantung yang masih berdebar, terus mengawasi sosok kakek tua itu dari kejauhan. Kakek itu tidak ikut berjalan. Ia hanya berdiri diam di tempatnya. Namun kepalanya terus berputar perlahan, mengikuti pergerakan kuda yang ditunggangi Dimas. Tatapannya tidak pernah lepas dari anak itu. Rasa tidak nyaman yang kuat membuat Bimo tidak bisa diam. Ia menyerahkan kontrol mixer pada asistennya. "Jaga sebentar, jangan ubah apa-apa," katanya singkat. Ia turun dari panggung dan mencoba membaur dengan kerumunan, berniat mendekati salah satu panitia lokal yang ia kenal baik. Seorang pria paruh baya bernama Kang Udin. "Kang," sapa Bimo, suaranya sedikit tegang. "Itu kakek-kakek yang pakai baju lurik di sana siapa ya? Warga sini juga?" Kang Udin mengikuti arah pandang Bimo. Ia menyipitkan mata mencari-cari di antara kerumunan. Setelah beberapa saat, ia menggeleng. "Yang mana, Mas? Gak ada siapa-siapa di sana selain rombongan ibu-ibu PKK." Bimo menatap kembali ke titik itu. Kakek tua itu masih di sana, berdiri dengan jelas. Bagaimana bisa Kang Udin tidak melihatnya? "Itu, Kang, yang kakinya penuh lumpur," desap Bimo. Kang Udin kembali menatap dengan lebih seksama. Wajahnya kemudian berubah sedikit pucat. "Sudahlah, Mas. Mungkin mata saya yang sudah tua," katanya jelas berusaha mengalihkan pembicaraan. "Saya mau ke depan dulu, memastikan jalurnya aman." Kang Udin bergegas pergi, meninggalkan Bimo dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bimo tahu Kang Udin melihat sesuatu, atau setidaknya merasakan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Kini Bimo yakin, ia tidak sedang berhalusinasi. Saat arak-arakan kembali ke area hajatan, langit sudah mulai gelap. Lampu-lampu warna-warni yang dipasang di sekeliling tenda mulai dinyalakan, menciptakan suasana yang semakin meriah. Dimas diturunkan dari kuda dan digiring kembali ke kursi pelaminan kecilnya. Tampak lelah namun bahagia. Disinilah keanehan berikutnya terjadi. Saat Dimas duduk, salah satu tiang penyangga tenda yang terbuat dari bambu yang berada paling dekat dengan kursi Dimas tiba-tiba mengeluarkan suara retakan yang keras. Bambu itu melengkung ke dalam, seolah ada beban berat yang menekannya dari atas, padahal tidak ada apa-apa di sana. Beberapa panitia bergegas menahan tiang itu agar tidak roboh. Dari posisinya, Bimo melihatnya. Di puncak tiang bambu itu, bertengger sosok kakek tua tadi. Ia duduk dengan santai, kakinya yang berlumpur berayun-ayun pelan. Matanya masih tertuju pada Dimas. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Bagi mereka, tiang itu hanya hampir patah, tanpa sebab yang jelas. Jantung Bimo serasa jatuh ke perut. Ini bukan sekedar penampakan. Makhluk ini mulai berinteraksi dengan dunia fisik. Ia sedang menguji area hajatan itu, seolah mengukur kekuatannya. Acara makan malam dimulai. Para tamu menyerbu meja prasmanan. Tapi Bimo tidak nafsu makan. Ia terus mengawasi kursi pelaminan Dimas, anak itu, yang sedang disuapi oleh ibunya
tiba-tiba berhenti mengunyah. Ia menatap kosong ke piringnya. "Kenapa, Le? Enggak enak?" tanya ibunya lembut. Dimas menggeleng pelan. "Nasinya rasanya kayak tanah, Bu," bisiknya. Ibunya tertawa kecil. "Ah, kamu ini ada-ada saja. Mungkin karena kecapean." Ia mencoba menyuapi lagi, tapi Dimas menolak. Wajahnya tampak mual. Tepat saat itu, Bimo kembali mendengar bisikan serak itu di headphone-nya, lebih jelas dari sebelumnya, seolah sumber suara itu kini berada sangat dekat dengan panggung. "Kabeh sing ananing lemahku, kui dueku." Artinya, semua yang ada di tanahku itu milikku. Bisikan itu diikuti oleh suara tawa serak yang parau dan dingin. Tawa yang membuat darah Bimo terasa membeku. Ia merobek headphone dari telinganya. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap ke arah Dimas. Anak itu kini tidak lagi menatap piringnya. Matanya menatap lurus ke bawah panggung, ke kolong yang gelap. Wajahnya yang polos kini dipenuhi oleh rasa takut yang murni. Di kolong panggung yang remang-remang itu, Bimo melihat sepasang mata merah menyala menatap balik ke arah Dimas. Hanya sepasang mata, melayang di kegelapan. Bimo tahu betul siapa pemilik mata itu. Makhluk itu tidak lagi hanya mengawasi dari jauh. Ia sudah masuk ke jantung hajatan. Ia sudah berada di bawah kaki anak yang menjadi pusat perayaan. Ketakutan di wajah Dimas begitu nyata, hingga ibunya akhirnya menyadarinya. "Kamu lihat apa, Le?" "Enggak enak," tanya ibunya lembut. Dimas menggeleng pelan. "Nasinya rasanya kayak tanah, Bu," bisiknya. Ibunya tertawa kecil. "Ah, kamu ini ada-ada saja. Mungkin karena kecapean." Ia mencoba menyuapi lagi, tapi Dimas menolak. Wajahnya tampak mual. Tepat saat itu, Bimo kembali mendengar bisikan serah itu di headphone-nya, lebih jelas dari sebelumnya, seolah sumber suara itu kini berada sangat dekat dengan panggung. "Kabeh sing ananing lemahku, kui dueku." Bisikan itu diikuti oleh suara tawa serak yang parau dan dingin, tawa yang membuat darah Bimo terasa membeku. Ia merobek headphone dari telinganya, tangannya gemetar hebat. Ia menatap ke arah Dimas. Anak itu kini tidak lagi menatap piringnya. Matanya menatap lurus ke bawah panggung, ke kolong yang gelap. Wajahnya yang polos kini dipenuhi oleh rasa takut yang murni. Di kolong panggung yang remang-remang itu, Bimo melihat sepasang mata merah menyala, menatap balik ke arah Dimas. Hanya sepasang mata, melayang di kegelapan. Bimo tahu betul siapa pemilik mata itu. Makhluk itu tidak lagi hanya mengawasi diri jauh. Ia sudah masuk ke jantung hajatan. Ia sudah berada di bawah kaki anak yang menjadi pusat perayaan. Ketakutan di wajah Dimas begitu nyata, hingga akhirnya ibunya yang menyadarinya. "Kamu lihat apa?" tanyanya cemas, mencoba mengikuti arah pandang anaknya ke kolong panggung. Tentu saja, ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan dan tumpukan kabel. Dimas tidak menjawab. Ia hanya gemetar dan mulai menangis tanpa suara. Pak Lurah yang melihat perubahan drastis pada anaknya segera menghampiri. "Anakku kenapa ini?" "Tidak tahu, Pak. Tiba-tiba diam terus menangis lihat ke bawah panggung," jawab istrinya panik. Pak Lurah berjongkok mencoba menenangkan Dimas, tapi anak itu hanya semakin ketakutan, menunjuk-nunjuk ke kolong panggung dengan jari gemetar. Kejadian itu mulai menarik perhatian beberapa tamu terdekat. Suasana yang tadinya riuh mulai sedikit meredah, digantikan dengan bisik-bisik kebingungan. Bimo dari panggungnya merasa lumpuh. Ia tahu apa yang dilihat anak itu. Sepasang mata merah menyala itu masih ada di sana, di dalam kegelapan, tidak bergerak, hanya mengawasi. Ia merasa bertanggung jawab
Tapi apa yang bisa ia lakukan? Berteriak bahwa ada hantu di bawah panggung? Mereka akan menganggapnya gila dan merusak acara kliennya. Tiba-tiba, lampu-lampu bohlam yang dirangkai di langit-langit tenda mulai berkedip-kedip. Awalnya hanya beberapa, lalu semakin banyak, seolah ada lonjakan listrik yang tidak stabil. Suara musik dangdut dari sound system Bimo mulai terdengar aneh. Melodinya melambat, pitch-nya menurun, berubah menjadi alunan musik yang mengerikan dan sumbang sebelum akhirnya mati total. Dalam hitungan detik, seluruh area hajatan menjadi gelap gulita, semua listrik padam. Kepanikan langsung pecah, para tamu menjerit kaget, suara kursi yang terguling dan langkah kaki yang berlarian terdengar di mana-mana. Hanya cahaya dari beberapa ponsel yang mencoba menerangi kekacauan itu. "Tenang, semuanya tenang. Ini mungkin hanya korslet," teriak Pak Lurah, mencoba mengendalikan situasi. Di tengah kegelapan dan kepanikan itu, Bimo mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara langkah kaki. Bukan langkah biasa di atas tanah, melainkan langkah berat yang menyeret di atas lumpur. Srek, srek, srek. Suara itu datang dari arah tanah lapang di belakang, bergerak perlahan menuju panggung. Bimo menyalakan senter dari ponselnya dan mengarahkannya ke sumber suara. Di batas cahaya senternya, ia melihat sosok kakek tua itu. Ia tidak lagi berdiri diam. Ia berjalan, sangat lambat, tapi dengan tujuan yang pasti. Ia berjalan lurus menuju panggung, menuju tempat Dimas berada. Wajahnya yang keriput kini menyeringai, menampilkan gigi-gigi ompong yang menghitam. "Tolong, Dimas hilang!" Terdengar jeritan panik dari istri Pak Lurah. Bimo segera mengarahkan senternya ke kursi pelaminan. Kursi itu kosong. Di tengah kepanikan akibat listrik padam, anak itu telah lenyap dari kursinya. "Cari Dimas! Cepat cari!" raung Pak Lurah. Suaranya dipenuhi ketakutan murni. Semua orang yang memiliki senter mulai menyisir area hajatan. Bimo, dengan jantung yang terasa mau copot, tetap mengarahkan senternya ke sosok kakek itu. Tapi kakek itu sudah tidak ada di sana. Ia lenyap dari pandangan. "Di sana!" teriak salah seorang tamu menunjuk ke arah tanah lapang yang gelap. Semua sorot senter langsung mengarah ke titik itu. Di tengah tanah lapang, sekitar 50 meter dari panggung, berdiri sosok kecil Dimas. Ia hanya diam mematung, membelakangi mereka. Di sampingnya berdiri sosok kakek tua itu. Tangan keriputnya yang berlumpur kini memegang erat bahu anak itu. "Dimas, kembali nak!" teriak Pak Lurah hendak berlari mengejar. Tapi sebelum ia sempat melangkah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah di sekeliling kaki Dimas dan kakek tua itu mulai bergerak. Bukan seperti gempa. Tanah itu seolah menjadi cair, beriak seperti air dan perlahan-lahan mulai menelan kaki mereka. Lumpur hitam pekat naik, melilit pergelangan kaki Dimas. Anak itu sepertinya baru sadar dari transnya. Ia menjerit ketakutan. "Bapak, Ibu, tolong!" Kakek itu tertawa. Suara serak parau tadi yang didengar Bimo di headphone kini menggema di udara terbuka. Ia tidak ikut tenggelam. Ia hanya berdiri di atas tanah yang bergolak itu, sementara Dimas perlahan-lahan ditarik ke bawah oleh lumpur hidup. Dia mengambil tumbal. Jerit Kang Udin yang kini berdiri di samping Bimo. Wajahnya pucat pasi. Tanah itu minta tumbal. Para tamu hanya bisa melihat dengan ngeri. Mereka terlalu takut untuk mendekat. Lumpur itu kini sudah mencapai pinggang Dimas.
Anak itu meronta-ronta, tangisnya semakin histeris. Kakek itu hanya menatapnya dengan seringai puas. Ini bukan lagi gangguan, ini adalah sebuah ritual. Ritual untuk mengambil kembali apa yang ia anggap miliknya dengan cara yang paling mengerikan. Jeritan histeris Dimas merobek keheningan malam. Namun tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Tanah lapang yang tadinya biasa saja, kini tampak seperti gerbang neraka yang hidup. Lumpur hitam itu terus naik. Sudah mencapai dada Dimas. Anak itu mulai kesulitan bernapas. Tangannya menggapai-gapai udara dengan putus asa. Sosok kakek itu hanya berdiri di sampingnya. Seringainya tidak pernah pudar. Ia seolah menikmati setiap detik dari teror itu. Ia mengangkat tangannya yang keriput dan mulai bergumam dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti siapapun. Setiap kali ia bergumam, tanah itu bergolak semakin hebat. "Jangan hanya diam, lakukan sesuatu!" raung Pak Lurah pada warganya. Namun suaranya sendiri terdengar putus asa. Ketakutan telah melumpuhkan mereka semua. Saat semua harapan tampak hilang, sebuah suara tua yang tenang namun berwibawa memecah kepanikan. "Semua mundur, jangan ada yang mendekati tanah itu." Semua orang menoleh. Dari kerumunan, berjalan maju seorang kakek lain. Dia adalah Mbah Karto, penjaga makam keramat di ujung desa. Usianya sudah sangat lanjut. Jalannya sedikit bungkuk dibantu tongkat kayu, tapi matanya masih tajam dan penuh wibawa. Warga desa sangat menghormatinya. Mbah Karto berjalan hingga ke batas tanah padat, hanya beberapa meter dari lumpur hidup itu. Ia tidak menatap Dimas. Matanya menatap lurus pada sosok gaib itu. "Sudah cukup, Jiwo," kata Mbah Karto. Suaranya mantap. "Kau sudah tidur lama. Jangan kau bangunkan lagi amarahmu di sini." Sosok gaib yang dipanggil jiwa itu berhenti bergumam. Ia menoleh pada Mbah Karto. Seringanya lenyap, digantikan dengan ekspresi kebencian yang pekat. "Kau masih hidup, Karto," desisnya. Suaranya seperti gesekan batu. "Kau seharusnya sudah menjadi tanah bersamaku. Ini bukan masamu lagi, dan ini bukan tanahmu lagi. Pak Lurah sudah memilihnya dengan sah. Lepaskan anak itu. Dia tidak bersalah." Jiwo tertawa parau. "Sah menurut siapa? Manusia. Hukum kalian tidak berlaku di bawah sini. Tanah ini sudah meminum darahku. Siapapun yang berpesta di atas kuburanku harus memberikan gantinya." Lumpur itu kembali naik. Kini sudah mencapai leher Dimas. Mata anak itu mulai terbalik. Bimo, yang sejak tadi berdiri mematung di dekat Kang Udin, mendengar bisikan dari panitia lokal itu. "Bajiwo itu pemilik asli tanah ini, Mas," bisik Kang Udin gemetar. "Dulu sekali saat zaman Belanda, dia dibunuh oleh tuan tanah kaya karena tidak mau menjual sawahnya. Mayatnya dikubur begitu saja di tengah sawah. Sejak itu, tanah ini jadi angker. Tidak ada yang berani menggarapnya." Kini semuanya menjadi jelas. Pak Lurah tanpa tahu sejarah kelam itu telah membangun pesta besar tepat di atas kuburan Mbah Jiwo. Kemeriahan dan tawa itu telah membangunkan arwah yang tidur dengan dendam. Mbah Karto melihat kondisi Dimas yang semakin kritis. Ia tahu bernegosiasi tidak akan berhasil. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah. "Jika kau tidak mau melepaskannya dengan cara baik-baik, Jiwo, maka aku akan memaksamu kembali tidur." Mbah Karto memejamkan mata dan mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya menekan kuat tongkatnya. Tiba-tiba, tanah di sekitar Mbah Karto seolah memancarkan cahaya keemasan yang redup. Cahaya itu merambat maju, menyentuh batas lumpur hitam. Begitu cahaya itu bersentuhan dengan lumpur, terdengar suara desisan keras, seperti air disiram ke atas bara panas. Asap putih mengepul. Sosok jiwa menjerit marah. "Ilmu apa itu, Karto? Ini bukan ilmuku.
Ini doa untuk menenangkan Anah yang terluka, seru Mbah Karto. Wajahnya berkeringat hebat. Terlihat jelas ritual ini menguras tenaganya. Cahaya kemasan itu terus mendorong, memaksa lumpur hitam itu surut. Perlahan, sangat perlahan, lumpur yang melilit tubuh Dimas mulai turun. Dari leher, ke dada, lalu ke pinggang. Jiwa meraung-raung marah, sosoknya mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Ia mencoba melawan, tetapi cahaya kemasan itu terlalu kuat. Kau tidak akan menang, desis Jiwo. Aku akan kembali. Dengan satu raungan terakhir, sosoknya meledak menjadi gumpalan asap hitam dan tersedot kembali ke dalam tanah. Seketika, lumpur hidup itu berhenti bergolak dan kembali menjadi tanah padat yang basah. Dimas terletak lemas di atasnya, tidak sadarkan diri. Tubuhnya penuh lumpur, tapi ia selamat. Pak Lurah dan beberapa warga yang paling berani langsung berlari menyongsong anak itu. Mbah Karto terhuyung ke belakang, hampir jatuh sebelum ditangkap oleh Bimo dan Kang Udin. Orang tua itu tampak sangat lelah. Listrik tiba-tiba menyala kembali. Lampu-lampu hajatan yang berwarna-warni menerangi pemandangan yang kacau balau itu. Pesta telah berakhir dengan cara yang paling mengerikan. Mereka membawa Dimas dan Mbah Karto masuk ke dalam rumah. Suasana menjadi hening, hanya menyisakan suara isak tangis lega dari istri Pak Lurah. Bimo menatap kembali ke tanah lapang itu. Kini tanah itu tampak biasa saja. Tapi ia tahu di bawah sana ada sesuatu yang sangat tua dan sangat marah, yang hanya berhasil ditidurkan untuk sementara. Dan ia punya firasat, ini belum benar-benar selesai. Sebuah arwah yang terusir paksa selalu meninggalkan sesuatu. Hajatan itu berakhir seketika. Tidak ada lagi yang berani menginjakkan kaki di halaman rumah Pak Lurah malam itu. Para tamu pulang dalam keheningan yang mencekam, membawa cerita horor yang akan mereka ingat seumur hidup. Bimo dan timnya juga segera berkemas. Mereka dibayar lunas oleh Pak Lurah yang masih syok. Tanpa banyak bicara, Bimo tidak menuntut bayaran lebih. Ia hanya ingin segera pergi dari tempat itu. Di dalam rumah, suasana tidak kalah tegang. Dimas sudah sadar, namun ia tidak mau bicara sepatah kata pun. Matanya hanya menatap kosong dan tubuhnya gemetar hebat setiap kali ada yang mencoba menyentuhnya. Ia mengalami trauma yang sangat dalam. Sementara itu, Mbah Karto setelah beristirahat sejenak memberikan wejangan kepada Pak Lurah. Tanah itu memiliki luka lama, Pak Lurah, katanya dengan suara lemah. Kemarahan Mbah Jiwo tidak akan pernah benar-benar hilang selama jasadnya tidak disemayamkan dengan layak. Pesta besar yang Pak Lurah gelar telah membangunkannya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanya Pak Lurah dengan wajah penuh penyesalan. Besok pagi, kita harus melakukan selamatan dan doa bersama. Kita juga harus memagari area tanah itu. Jangan pernah membangun apapun di atasnya. Biarkan ia tenang. Anggap saja tanah itu bukan milik Pak Lurah, tapi milik yang dia tunggu di bawahnya. Nasihat Mbah Karto. Pak Lurah mengangguk patuh. Harga dari kelalaiannya hampir merenggut nyawa putra satu-satunya. Ia tidak akan pernah mengulanginya. Bimo kembali ke kotanya keesokan harinya. Ia mencoba melupakan kejadian itu sebagai pengalaman kerja yang buruk, tapi sesuatu terus mengganjal pikirannya. Sebelum pergi, saat ia sedang menggulung kabel di dekat panggung, ia menemukan sesuatu. Sebuah benda kecil yang tergeletak di tanah, tepat di tempat Dimas ditarik oleh lumpur. Sebuah kancing tua yang terbuat dari batok kelapa, jenis yang biasa ada di baju-baju lurik zaman dulu. Dengan firasat aneh, Bimo memungutnya dan memasukkannya ke dalam saku. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Bimo kembali normal. Hingga suatu malam, saat ia sedang membereskan peralatan di gudangnya, ia menemukan kancing itu lagi di dalam saku celana kerjanya.
ia menatap benda kecil itu. Terlihat biasa saja. Tiba-tiba, ia mencium aroma aneh. Aroma tanah basah setelah hujan, bercampur dengan bau lumpur sawah yang khas. Aroma itu begitu kuat, padahal gudangnya kering dan pengap. Ia melihat ke sekeliling, tidak ada apa-apa. Tapi saat ia menatap kancing di telapak tangannya lagi, ia melihatnya dengan jelas. Dari lubang-lubang kancing itu keluar gumpalan asap hitam yang sangat tipis, seperti benang. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia sadar arwah itu tidak sepenuhnya kembali ke tanah. Sebagian kecil dari esensinya, dari kemarahannya, telah menempel pada kancing itu. Dan ia dengan bodohnya telah membawa kepingan kecil dari teror itu pulang bersamanya. Dengan panik, Bimo berlari ke halaman belakang. Ia menggali lubang kecil dan mengubur kancing itu sedalam yang ia bisa. Ia tidak mau berurusan lagi dengan hal itu. Namun sejak malam itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Terkadang, saat ia bekerja di acara-acara hajatan lain, ia akan mendengar bisikan suara serak itu di headphone-nya. Lemahku. Terkadang, saat ia sedang sendirian di malam hari, ia akan mencium aroma lumpur sawah yang pekat. Dan yang paling mengerikan, sesekali saat ia bercermin, ia akan melihat pantulan bayangan seorang kakek tua berbaju lurik berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata kosong yang sama. Ia tidak pernah diteror secara fisik, tapi arwah itu telah menandainya. Bimo sadar, ia telah menjadi saksi, dan sebagai ganjarannya, ia akan selamanya diikuti oleh gema dari kemarahan Mbah Jiwo, sebuah pengingat abadi bahwa ada luka-luka di tanah ini yang sebaiknya tidak pernah diusik. Bimo tidak pernah kembali ke Demak. Pak Lurah menurut kabar akhirnya menjual kembali tanah itu kepada negara untuk dijadikan cagar alam. Sebuah pengakuan bahwa manusia tidak bisa memiliki segalanya. Namun bagi Bimo, kutukan itu bersifat pribadi. Sebuah kancing kecil telah menjadi jangkarnya ke sebuah dunia yang penuh dendam. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati tempat di mana kita berpijak, karena kita tidak pernah tahu sejarah apa, darah siapa, atau duka apa yang terkubur beberapa meter di bawah kaki kita. Jadi, lain kali Anda berpesta, cobalah dengarkan baik-baik. Mungkin di antara suara musik ada bisikan lain yang menuntut haknya. Sampai jumpa di episode Zona Roib selanjutnya. Jangan pernah menyepelekan tanah yang diam.